wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami dengan judul Pemerintah dan Sektor Publik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Wahyudin Ali Ikram NIM 4119151, 2 Iza Alfiati Nur NIM 4119159, 3 Rifki Hidayatullah NIM 4119202, 4 Dwi Septiani NIM 4119215. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemasaran sosial. Pengertian pemasaran sosial menurut Kotler dan Roberto, pemasaran sosial merupakan strategi untuk mengubah perilaku. Pemasaran sosial ini menggabungkan unsur-unsur terbaik dari pendekatan tradisional untuk perubahan sosial dalam suatu kerangka perencanaan dan aksi terpadu dan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan keterampilan pemasaran. Yang kedua, menurut Andreasen mendefinisikan pemasaran sosial sebagai adaptasi teknologi pemasaran komersial untuk program yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku sukarela audiens target untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka dan bahwa masyarakat yang merupakan bagiannya. Selanjutnya, Kotler, Roberto, dan Lim menganggap pemasaran sosial merupakan penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran dalam mempengaruhi target audiens agar secara sukarela menerima atau accept, menolak atau reject, mengubah, modify, dan meninggalkan sebuah perilaku demi keuntungan individu, kelompok, serta masyarakat sebagai sebuah kesatuan. Pemasaran sosial ini bertujuan meningkatkan mutu kehidupan. Selanjutnya terdapat 3 unsur utama yang mendukung pemasaran sosial. Yang pertama, produk sosial, ide atau gagasan dan praktik. Yang kedua, target adopter atau audiens. Yang ketiga, teknologi manajemen perubahan sosial. Yang pertama, produk sosial, ide atau gagasan dan praktik. Perubahan dari sebuah ide atau kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik atau adopsi ide dan kebiasaan-kebiasaan baru adalah tujuan dari pemasaran sosial. Social marketing. Ide dan kebiasaan adalah produk yang harus dipasarkan. Produk sosial berupa ide bisa berbentuk belief atau kepercayaan, attitude atau sikap, dan value atau nilai. Yang kedua, target adopter atau audience. Target adopter atau sasaran dalam pemasaran sosial terdiri dari satu atau lebih kelompok yang dapat dibagi berdasarkan usia, status sosial, dan letak geografis. Yang ketiga, teknologi manajemen perubahan sosial. Bentuk-bentuk teknologi dalam manajemen perubahan sosial bisa kita lihat pada kegiatan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat pedalaman, kegiatan ABRI masuk desa atau AMD, proyek Muhammad Husni Tamrin MHT di DKI yang berbentuk penataan jalan dan selokan di perkampungan kumuh, atau seperti program jaring pengaman sosial atau JPS. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi pemerintah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai komunikasi pemerintah ini, mari kita ulas kembali pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam suatu organisasi pemerintah. Komunikasi dianggap sebagai jantung dari organisasi, sehingga tanpa komunikasi tidak ada aktivitas organisasi. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa tanpa komunikasi maka organisasi akan mati. Kita memasuki pada pengertian komunikasi pemerintah. Komunikasi pemerintah adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan untuk negara. Yang kemudian, strategi komunikasi. Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana ataupun strategi yang matang agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai.
Nah, apa saja strategi komunikasi? Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menentukan target komunikasi. Yang ketiga, menentukan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang keempat, menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan. Yang kelima, menentukan metode dan media yang akan digunakan. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung. Yang ketiga, keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan. Yang keempat, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan. Yang kelima, melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi. Selanjutnya kita akan membahas hakikat komunikasi pemerintahan. Yang menjadi hakikat komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun. Kemudian perspektif komunikasi pemerintahan. Perspektif komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan merupakan bidang studi yang lintas disiplin ilmu, yaitu komunikasi politik atau public relation, komunikasi perusahaan, komunikasi organisasi, dan strategi komunikasi. Perspektif kajian komunikasi politik yaitu dilihat berdasarkan beberapa tema, yaitu komunikasi kepala eksklusif, pengembangan kampanye yang permanen, periklanan dan publisitas pemerintahan, dan juga struktur dan organisasi komunikasi pemerintahan, serta pengembangan strategi manajemen berita. Selanjutnya, fungsi komunikasi pemerintahan. Beberapa fungsi komunikasi pemerintahan antara lain yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada publik. Yang kedua, menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Yang keempat, memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. Nah, dalam melakukan komunikasi dari pemerintahan kepada masyarakat ini tidak jarang mengalami hambatan. Nah, hambatan apa aja yang dapat menghambat komunikasi tersampainya kepada masyarakat? Yaitu ada beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai atau tidak bisa dipahami oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi. Yang kedua, kerangka referensi. Setiap orang memiliki kerangka referensi yang berbeda dan dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan. Yang ketiga, jarak status. Hal ini berhubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang dianut oleh organisasi pemerintahan. Materi yang selanjutnya adalah komunikasi pemerintahan lokal. Dalam setiap peristiwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, khususnya oleh kepala daerah kepada masyarakatnya, bahwa kepala daerah sepatutnya memiliki kemampuan untuk memahami setiap makna komunikasi yang disampaikan atau diperlihatkan oleh masyarakatnya, baik berupa simbol verbal maupun non-verbal. Tidak kemudian memaksakan kehendak, kekuasaan, dan pendapatnya kepada masyarakat.
Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Makna dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu berbeda dan suku yang berbeda. Komunikasi antara budaya adalah komunikasi yang terdapat di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Jadi komunikasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi dalam maupun di luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan berbagi informasi dengan yang lainnya, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diseptiani, NIM 4119215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemerintah pusat. Komunikasi pemerintah pusat ini pada hakikatnya merupakan suatu proses pertukaran dan penyebaran informasi dari dalam maupun luar organisasi pemerintah pusat tersebut. Tujuan dari komunikasi pemerintah pusat ini semata-mata tidak hanya mengenai penyebaran mengenai informasi tugas saja, tapi juga pemerintah pusat sebagai pihak pertama menginginkan agar tugas yang diberikan itu dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang berlaku. Arah dari komunikasi pemerintah pusat ini bersifat downward communication ataupun komunikasi ke bawah. Maksud dari komunikasi ke bawah ini, komunikasinya bergerak dari arah pimpinan ke arah bawahan mengikuti hierarki suatu organisasi. Misalnya komunikasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah seperti informasi pemberian tugas, tata cara pelaksanakan tugas maupun suatu kebijakan-kebijakan ataupun prosedur tertentu. Nah, downward communication ini berlangsung ketika orang-orang yang berada di tataran puncak organisasi mengirimkan suatu informasi kepada bawahannya. Downward communication ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah job instruction, atau yang berarti penyampaian atau pemberian instruksi kerja. Yang kedua adalah job rasional, yaitu penjelasan tentang mengapa suatu tugas harus dikerjakan. Yang ketiga adalah policy and procedure information, yaitu pemberian atau penyampaian informasi mengenai suatu kebijakan maupun prosedur tertentu. Yang keempat adalah feedback, yaitu umpan balik tentang kinerja yang dicapai. Yang kelima adalah motivation, yaitu pemberian motivasi agar bekerja lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah indoctrination, yaitu pemberian informasi mengapa suatu tujuan organisasi harus dicapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.